Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menjelaskan tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kita tahu bahwa hari kiamat adalah hari yang berat. Hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Semua orang seperti itu. Kemudian di hari itu Allah Azza wa Jalla mendekatkan matahari yang jaraknya, kata Nabi SAW, qadru milun, hanya sejarak 1 mil saja. Bisa kita bayangkan, hari ini, saat ini, jarak kita dengan matahari itu jutaan kilometer. Namun betapa panasnya yang kita rasakan di siang hari, sementara jaraknya jutaan kilometer dari kita berada saat ini. Kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla mendekatkan matahari kepada kita, dan dalam kondisi kita tidak berpakaian sama sekali. Sehingga pada saat itu banyak orang yang mengeluarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai di perutnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam di atas keringatnya sendiri. Di saat itu manusia dalam kesusahan yang luar biasa. Namun ada 7 orang yang Nabi SAW memberi kabar gembira kepada mereka, yang mana beliau katakan, yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil adalah orang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa ia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arsy-Nya, sehingga dia tidak merasakan panasnya cahaya matahari. Seorang pemimpin yang adil adalah seorang pemimpin yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia bisa menjadi pengayom, pelindung bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin yang adil pernah digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu pemimpin yang kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Pemimpin yang kalian mendoakan kebaikan untuknya, dan ia pun mendoakan kebaikan untuk seluruh rakyatnya. Inilah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang dicintai oleh seluruh rakyatnya, dan rakyatnya pun mencintainya karena keadilannya. Pemimpin yang selalu didoakan kebaikan oleh rakyatnya, dan ia pun mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Dan Nabi mengatakan, wa syiraru wa immatikum, dan seburuk-buruknya pemimpin kalian, alladzina tubghidunahu wa yubghidunakum, adalah pemimpin yang kalian membencinya dan ia pun membenci kalian. Wa tal'anunahu wa yal'anunakum, kalian melaknatnya, mencaci makinya, menghinanya, ia pun melakukan hal yang sama. Pemimpin tersebut mencaci maki rakyatnya, melaknat rakyatnya, menyiksa rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, maka ini adalah pemimpin yang buruk.
Itu yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya tunduk kepada perintah-perintah Allah dan senantiasa beribadah kepadanya. Dia menghabiskan masa mudanya untuk melakukan kebaikan. Dia beribadah kepada Allah, dia sholat. Dia tidak seperti pemuda yang pada umumnya yang menghabiskan masa mudanya dengan berhura-hura, berfoya-foya, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, nongkrong hingga tengah malam. Tidak. Tapi dia menghabiskan masa mudanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pemuda ini kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut, ya selalu terpaut dengan masjid. Artinya dia senang, dia suka berada di masjid. Senang datang ke masjid, senang bergaul dengan orang-orang yang di masjid, senang beribadah kepada Allah di masjid. Setiap kali dia selesai beribadah, dia pulang ke rumahnya, dia selalu ingin kembali untuk beribadah kepada Allah di masjid bersama orang-orang yang ada di masjid tersebut. Sehingga orang yang cinta dengan masjid, orang yang senantiasa memakmurkan masjid, dia adalah orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW, kelak akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang berikutnya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang atau dua orang yang saling mencintai, mereka bertemu karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Mereka adalah dua orang yang saling mencintai, saling mendoakan. Mereka bertemu karena Allah, bertemu karena melaksanakan ibadah, bertemu karena menuntut ilmu, bertemu untuk menyalurkan kebaikan, menyalurkan bantuan kepada orang lain. Maka mereka lah, ya, dua orang yang dikatakan oleh Nabi SAW bertemu karena Allah, dan ketika mereka berpisah pun karena Allah. Ya, kemudian yang kelima, yang Nabi SAW janjikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang kata Nabi SAW, wa rajulun da'atsu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda atau seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, lagi memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun ia mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Ketika diajak untuk berzina atau diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan terlarang bersama wanita tersebut, ia menolaknya. Dan ia mengatakan, aku takut kepada Allah, aku takut dengan siksa Allah, aku takut dengan neraka Allah. Sehingga kemudian dia tidak jadi, dia tidak mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal wanita itu wanita yang cantik. Wanita itu wanita yang memiliki kedudukan, namun rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla menghalanginya untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu yaminahu ma tunfiqu shimalahu. Seseorang yang menginfakkan hartanya dan dia menyembunyikan infaknya tersebut, sedekahnya tersebut, sehingga Nabi mengatakan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, padahal posisinya berdekatan. Artinya dia tidak pamer dengan sedekahnya, dia tidak mengumumkan saya yang nyumbangnya paling banyak, saya yang dulu bantu fulan, saya yang dulu bantu dia, saya yang dulu. Tidak. Dia menyembunyikan sedekahnya. Hanya dia yang, dan Allah Azza wa Jalla yang tahu dengan sedekah yang ia berikan. Maka dialah orang yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini pun ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu sembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Sembunyikan amal-amal saleh yang kita lakukan. Tidak perlu harus dipamerkan di media sosial, tidak perlu harus tetangga kita tahu, orang lain tahu, tidak perlu.
Karena hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung. Dan ini tentu sesuatu yang buruk. Ya, riya adalah sesuatu yang buruk. Yaitu seseorang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan, namun ia ingin supaya dilihat oleh orang. Dia ingin supaya orang mengetahui yang dia lakukan. Maka sembunyikan amal-amal kita. Sembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencatatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas kebaikan tersebut dengan yang lebih baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah." Seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi dan sepi, kemudian dia meneteskan air mata. Dia bangun di tengah malam, dia melaksanakan sholat malam, kemudian dia menangis. Dia mengingat Allah, kemudian dia menangis, mencucurkan air matanya. Atau seseorang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan sendiri, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menangis. Atau siapapun itu yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sendiri, kemudian ia menangis, dan tangisan tersebut disebabkan dia ingat akan janji-janji Allah dan takut akan siksa-siksanya, maka berbahagialah engkau termasuk orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak engkau akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Maka inilah 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya kelak akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya, dan mereka tidak merasakan panasnya sengatan cahaya matahari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk salah satu dari 7 golongan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.